Halo, apa kabar Anda semua? Semoga dalam kondisi tetap sehat dan tetap semangat. Karena saya kira Covid ini sudah mulai menghampiri, ada di sekitar kita, orang-orang terdekat kita. Ada yang sakit, ada yang meninggal dunia, termasuk partner saya nih di Off the Record, Bang Arif Munandar. Jadi kalau kemarin Anda nggak melihat siaran kita, itu Bang Arif sedang dirawat di rumah sakit, di salah satu rumah sakit di Jakarta. Kita minta doanya untuk supaya segera bisa disembuhkan dan bisa ngobrol kembali bersama kita. Itu Bung Rocky. Ya, untuk semua yang di Jakarta, tentu kapasitas DKI makin lama makin terbatas dan kita berupaya untuk mendisiplinkan diri dan tidak ada orang yang ingin terkena, tapi karena virusnya itu ada di mana-mana dan dia bisa hinggap di dalam keadaan apapun. Jadi saya kira itu pesan bagus dan salam sehat buat Bung Arif. Iya, ini kalau ngeliatin di belakang Anda ini suasananya hijau, tapi pemandangan yang sama juga di Jakarta nih. Jakarta itu lalu lintasnya kemarin ada foto-foto hari pertama PPKM darurat itu di Jakarta, suasananya Jakarta lengang. Dan sekitar di luar bahwa itu adalah PPKM darurat, kita bisa melihat ada satu sisi keindahan Jakarta ternyata. Jakarta kalau kosong begitu kelihatan sisi indahnya ya, seperti foto-foto yang kita tampilkan ini, Bung Rocky. Kelihatannya Anies berhasil mengajak masyarakat untuk taat. Dan itu bedanya dengan istana sebetulnya. Kalau kita mesti bikin perbedaan gitu. Anies itu mengajak, bukan mengancam. Jadi kalau orang mengancam, dia cari-cari jalan. Jalan-jalan tikus pasti di Jawa itu penuh itu. Tapi kalau mengajak, itu ada keakraban untuk memberitahu bahwa warga Jakarta kita dalam keadaan bahaya, mari kita sama-sama kontrol diri sendiri itu. Bukan dengan warga Jakarta, saya tangkap kalian, saya denda kalian. Itu buat apa itu? Jadi dalam keadaan semacam ini kita mesti pakai narasi yang betul-betul. Ya, oke. Ini asik nih kalau kita mulai membandingkan narasi, karena kan kemarin Presiden Jokowi secara resmi menyampaikan pada publik PPKM darurat akan dimulai pada tanggal 3 Juni, dan walaupun sebenarnya publik sudah tahu karena sudah diumumkan oleh Pak Jokowi pada waktu beliau membuka Munas Kadin yang nggak perlu sebenarnya dibuka itu. Dan kemudian saya memang betul kalau saya amati pidato-pidato Pak Jokowi itu sangat normatif dan kelihatan sekali beliau bicara sebagai penguasa kepada rakyatnya gitu, dan kelihatan selalu mempersoalkan bahwa yang nggak disiplin itu rakyat, kesan yang muncul kan seperti itu. Dan kemudian beliau menyatakan untuk aturan lebih detail Pak Luhut yang akan menyampaikan. Dan seperti biasa tadi Anda sebut, Pak Luhut udah mulai ancam-ancaman gitu. Nah, ini sementara Anies satunya itu dia bahasanya dia seperti co-pilot gitu yang mengingatkan bahwa kita akan memasuki turbulence. Jadi kencangkan ikat pinggang dan siap-siap menghadapi turbulence. Ini kan menarik. Kita memang harus disiapkan. Harusnya kan rakyat tahu situasi PPM apa yang akan kita hadapi. Itu penting saya kira diingatkan. Dalam keadaan orang tertekan, kalau dibentak-bentak, justru makin panik orang kan. Jadi beritahu aja bahwa memang situasi seperti pilihan diksi dari Anies Baswedan, yang kadang-kadang dianggap Anies hanya bisa putar-putar diksi. Loh, diksi itu adalah psikolog pertama untuk masuk dalam pikiran manusia tuh. Kalau diksinya mengancam, nanti ada yang balelo, dan Gibran wali kota Solo itu lakukan balelo pertama terhadap diksi yang mengancam. Jadi dalam hal ini juga Gibran benar tuh. Ngapain sih ngancam-ngancam? Jadi dia berbalik tuh. Oke, ini ada kepentingan esensial, maka beberapa tempat mesti dibuka. Jadi istana ini kan mestinya juru bicara istana itu dia pelajari cara berkomunikasi, ambil feedback dari masyarakat itu. Kan dia bisa bikin model dengan melihat bagaimana masyarakat marah kalau diancam. Big data dari sosial media bisa dipakai. Ini istana ini nggak punya orang yang mengolah public issue dengan upaya untuk menghasilkan keakraban di dalam komunikasi. Ini buruknya nih. Presiden Jokowi juga tampil secara standar aja, padahal darurat. Bahasanya bahasa standar. Nggak ada semacam pendekatan psikologi atau psikososial pada masyarakat Indonesia. Ini
ini poin besar nih, dan kegagalan di bidang itu bisa masuk lagi ke bidang-bidang lain gagalnya tuh. Nah, sejak awal kan kita menyoroti itu komunikasi publik istana. Saya mencatat pidato Presiden Jokowi itu tidak lebih dari 3 menit ketika mengumumkan PPKM darurat. Padahal ini hal yang sangat penting dan seperti saya sebutkan tadi lebih banyak instruksional. Ini kan padahal harusnya dalam posisi semacam ini kita juga selalu mengingatkan harusnya seorang pemimpin menjadi solidarity maker, karena kita tahu bahwa problem yang kita hadapi itu berat dan tidak bisa ditanggung oleh mereka sendiri-sendiri. Ya, ini poinnya, masyarakat tahu kalau disuruh disiplin, itu artinya masyarakat dibebani oleh tugas negara sebetulnya. Kan disuruh disiplin, kalau mau disiplin habis-habisan, ya lockdown, itu namanya disiplin habis-habisan kan, supaya nggak ada orang yang keluar. Tapi kan pemerintah ini kan pelit. DKI jelas masih mampu untuk membiayai lockdown. Di daerah-daerah kan nggak mampu. Sehingga gubernur juga merasa kok bebani ke gue tuh. Mestinya pemerintah pusat yang ambil alih dong. Begitu disebut darurat, ya berlakulah undang-undang darurat. Supaya betul-betul anggaran dipakai buat kedaruratan. Seluruh pabrik dialihkan untuk produksi masker, seluruh jalan tol, infrastruktur yang bikin-bikin beton itu ditutup pabriknya, dialihkan jadi industri kesehatan. Kan itu namanya kedaruratan. Di dunia begitu. Begitu ada kedaruratan, seluruh fasilitas publik dialihkan untuk kesehatan. Apapun, mau pabrik apapun, kalau bisa pabrik bank kita pun itu Peruri pun dialihkan untuk cetak masker aja kan, karena banyak kertas di situ kan. Itu namanya kedaruratan tuh. Jadi keadaan kita sebenarnya dipermainkan oleh isu kedaruratan, padahal ini karena pemerintah mau membebankan aja ekonomi itu ke daerah-daerah, karena itu dibikin zonasi aja tuh. Ini dari awal rakyat tahu itu, karena pemerintah pelit dan diskriminatif terhadap kesehatan, kan itu terbaca dari komandannya masih Menteri Perekonomian tuh, yang ditugaskan supaya balancing ekonomi dan kesehatan. Harusnya kan Menteri Kesehatan aja, supaya betul-betul dia full pada kesehatan. Jadi tetap terlihat komunikasi yang buruk ini hanya untuk menutupi kebijakan yang setengah hati sebetulnya. Ya, oke. Anda sendiri kan kemarin sempat dari luar kota ya. Bagaimana Anda mengamati suasana di luar kota dan jalan-jalan itu? Apakah memang masyarakat ada semacam apa ya, kesadaran atau ketaatan dari masyarakat menghadapi PPKM darurat ini? Saya kemarin begitu diumumkan, jadi saya pas ada di Bandung waktu diumumkan, jadi nggak bisa balik lagi karena udah malam. Maka pagi-pagi saya jalan. Saya nggak lewat jalan tol, saya lewat jalan alternatif dari Bandung pada Larang, masuk jalan-jalan kecil di Jonggol, yang Cianjur. Dan jalan itu akhirnya terlihat ramai juga mendekati Citerap itu. Karena jalan-jalan itu nggak diawasi kan. Nah, saya bilang saya mau pulang. Jadi kalau ada polisi tanya, saya punya sertifikat kesehatan, antigen segala macam. Jadi saya susuri jalan itu dan nggak ada disiplin di situ. Aparat nggak ada tuh di sini sepanjang jalan itu. Dan publik tentu mencari jalan-jalan tikus itu untuk pergi karena itu hari Sabtu kan. Jadi terlihat bahwa nggak nyampe pesan itu ke publik. Di beberapa tempat tetap ada kerumunan dan nggak pakai masker itu. Memang itu di desa, sekitar desa. Tapi artinya nggak ada awareness yang bisa dihasilkan oleh pemerintah supaya rakyat itu tadi mengkontrol dirinya sendiri. Kan buat apa ada polisi macam-macam kalau kan nggak cukup polisi, bahkan TNI dikerahkan, dan itu sebenarnya melanggar undang-undang. TNI mesti dikerahkan, harus ada persetujuan DPR tuh. Tapi udahlah, keadaan ini hanya bisa berakibat positif kalau ada kesadaran dari rakyat, dan itu diperlukan persuasi, itu bukan pengancaman. Ini intinya tuh. Oh oke. Oh jadi Anda melihat kalau di jalan-jalan biasa itu suasananya masih seperti kita sebut sering business as usual gitu ya. Jadi semuanya biasa-biasa saja. Ya, itu sepanjang jalan lama Jakarta Bandung itu, dari Padalarang sampai saya dari Padalarang terus belok kanan masuk jalan desa itu. Dari Padalarang sampai Cianjur itu betul-betul padat betul. Jadi suasana itu nggak terlihat bahwa rakyat mengerti apa yang diucapkan presiden. Karena rakyat mengerti, nggak ada
keadaan mesti agak sepi itu. Ini enggak tuh, biasa aja. Ya, ya. Nah, ini dan di jalan-jalan kecil justru cenderung padat karena saya tahu orang Jakarta itu ngambil jalan jonggol untuk mungkin pergi ke Jawa Barat karena hari libur. Menghindari jalan utama karena hari libur dan juga mulai pengetatan pembatasan jalan ya. Nah, ini kan karena kita menyinggung komunikasi istana, kita tahu dalam beberapa hari ini pos-pos komunikasi meskipun kita banyak mengkritik itu mereka India ini satu duta besar juru bicara sudah dipindahkan menjadi duta besar Kazakhstan meskipun belum langsung definitif. Kemarin kita membaca staf di KSP yang selama ini juga selalu tampil jadi juru bicara istana, Doni Gahral juga sudah pamit dari istana ini. Jadi kelihatannya yang istana bukannya malah diperkuat oleh juru bicara dan orang-orang yang selalu tampil menjadi juru bicara, justru malah ditinggalkan pos-pos ini. Ya ada pos yang memang ada anggarannya lagi karena itu diberhentikan. Ya, kayak semacam kontrak habis lah. KSP kan ada sistem kontrak, jadi kontraknya habis, diperpanjang tuh. Juga demikian juga juru bicara ya kontraknya habis ya udah dipindahin aja jadi duta besar. Untuk nggak diperpanjang karena memang bodoh komunikasinya kan. Kan kalau bagus pasti dipertahankan kan. Ya, jadi kalau orang keluar dari istana itu pasti karena tidak berhasil untuk menjadi juru bicara atau tukang gincu istana tuh. Nggak bisa jadi lip glosser istana itu istilahnya. Oh, ini ada istilah lip service dan ada lip glosser gitu. Jadi apa bedanya itu antara lip service dengan lip glosser itu? Kalau lip service kan itu tukang bual. Kalau lip glossing itu bibirnya itu yang sebetulnya pucat dikasih gloss itu supaya kelihatan mengkilap. Oke, Bung Rocky, kan kita berharap sebenarnya meskipun apapun namanya PPKM darurat atau apa, sebenarnya maksudnya pemerintah ini lockdown. Hanya bedanya kan kalau pemerintah menggunakan lockdown itu kan ada konsekuensi biaya seperti yang Anda sebutkan tadi ya. Ini akan menjadi uji coba pertama ini karena dibandingkan dengan beberapa waktu yang sebelumnya ini relatif serius lah maunya pemerintah seperti itu. Dua pekan ke depan dilakukan semacam pembatasan atau lockdown. Nah, kita tentu perlu menunggu seperti apa evaluasinya. Tetapi saya kira kalau kalau gagal juga, ini menjadi banyak pertanyaan apalagi yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam situasi semacam ini. Ya, jadi DKI bagus, Anies bagus bikin pendekatan yang menyentuh hati warganya tuh. Bandung juga bagus. Bandung itu tertib, sepi kotanya itu. Ya, Pak Ridwan Kamil berhasil gitu dan secara keseluruhan itu. Solo itu wali kota Solo memang lagi dari perkara sebetulnya. Tapi kan Solo nggak ada COVID pun dia udah zona merah kan. Maksudnya zona PDIP itu, zona Banten. Jadi seakan selamanya zona merah itu ya. Kalau selamanya zona merah. Nah, misalnya nih contoh aja wali kota Solo kan bisa sebetulnya perlihatkan oke, kami yang lebih dahulu mematuhi aturan negara dan kami akan tutup mal-mal itu. Lalu dia tambahkan misalnya kami akan organisir solidaritas masyarakat dengan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar. Kan konglomerat Indonesia kebanyakan ada di Solo kan basisnya kan. Jadi sebetulnya sumber dayanya nggak masalah di Solo. Kalau di lockdown pun secara lokal itu bisa satu kota itu disubsidi dulu oleh korporasi-korporasi besar pendukung Pak Jokowi yang kebetulan banyaknya di Solo. Jadi manfaatkan aja sebetulnya itu kan, bukan dengan membuka mall dengan alasan esensial. Yang esensial itu justru ditalangi oleh teman-teman wali kota yang juga ada teman-teman ayahnya yang pada waktu itu sama-sama membesarkan Pak Jokowi sebagai wali kota lalu jadi presiden dan seterusnya kan. Jadi soal-soal beginian yang nggak dipikirkan. Padahal sebetulnya rakyat menginginkan, udahlah lockdown deh, kasih kami makan, ini kan cuma dua minggu atau 3 minggu lah. Kenapa sih pelit pemerintah? Jadi dengan cara itu rakyat paham bahwa pemerintah peduli pada kesehatan, bukan peduli pada ekonomi itu. Nah, masalahnya uangnya katanya ada, segala macam sisa-sisa ngutang yang berlebih itu kan bisa dipakai. Tapi tetap pemerintah takut kalau tiba-tiba ada ledakan dan dia nggak mampu untuk biayai lagi, maka terjadi keresahan sosial. Artinya uangnya memang udah nggak ada, tapi masih sok-sok bilang ada uang kan. Ini
ini sialnya. Oke, jadi sebenarnya dalam situasi seperti ini, kalau kita atau penguasa itu persuasif, itu tahu mempersuasi rakyatnya, sebenarnya bisa juga publik memahami bahwa situasi kita memang saat ini sulit, karena seperti kita tahu tadi banyak orang-orang sekitar kita sudah mulai terkena COVID, banyak yang masuk rumah sakit, meninggal dunia dan sebagainya. Jadi cuman caranya saja bagaimana pemerintah berkomunikasi ya. Atau ada persoalan yang sini yang mungkin menurut saya agak serius, public trust, public distrust itu udah mulai meluas sekarang. Jadi apapun pemerintah ngomong nggak dianggap. Ya. Betul, itu publik, balelonya publik itu karena nggak percaya lagi itu. Kalau pemerintah bilang angkanya sekian, kita baca. Saya kemarin dengar podcast dari luar negeri yang mewawancarai dokter epidemiologis di Griffith University. Dia terangkan bahwa dia selalu berkomunikasi dengan pakar-pakar Indonesia, tapi nggak ada efeknya. Padahal dia adalah peneliti dunia. Siapa namanya itu? Dokter orang Indonesia itu. Dokter Diki. Ya. Dokter Diki. Iya, Dokter Diki itu. Diterangkan dengan baik bagaimana cara berkomunikasi, bagaimana meyakinkan, bagaimana menghitung potensi itu. Dan dunia menganggap bahwa yang dilaporkan Indonesia itu sebetulnya 20% dari yang benar. Bahkan ada yang anggap bahwa 10 kali lipat sebetulnya data COVID Indonesia itu. Tapi nggak ada data yang bisa dipercaya. Jadi kalau publik Indonesia mendengar berita luar negeri, dia anggap pemerintah berbohong, bahkan terhadap data itu. Jadi ini soalnya tuh. Nah itu yang harus diatasi dengan menyentuh hati orang itu, hati masyarakat, bukan dengan membentak-bentak atau mengancam-ancam. Saya kira itu hal yang diperbaiki oleh. Kita hanya bisa membantu memperbaiki itu dengan mengusulkan ini. Ya. Kita hari ini tidak mengkritik, tapi kita memberikan saran gitu pada pemerintah, ya Bung Rofi. Ya, hanya itu yang bisa kita lakukan. Dan lakukan kegiatan kecil, menyumbang pada komunitas, mengajarkan apa pengertian masker, mengapa disebut darurat, kan itu. Jadi saya kemarin sepanjang jalan dari Bandung lewat jalan-jalan desa itu, bertemu dengan beberapa orang, lalu bercakap-cakap kecil, menyadarkan itu, dan mereka sebetulnya paham bahwa kita lagi bahaya betul ya Pak ya. Iya, saya bilang memang dalam keadaan bahaya itu. Tapi kita nggak merasa di sini. Oh iya, nggak merasa karena fakta itu baru terasa kita udah ada di depan UGD, baru gejalanya kelihatan. Jadi soal-soal semacam itu. Dan banyak masyarakat kita yang ingin menjaga kesehatan. Hanya soal cara menyentuh. Sebetulnya istilah kuncinya sosialisasi itu. Pakai aja cara sosialisasi dari Anies Baswedan, kan itu efektif. Ya. Atau Ridwan Kamil juga yang sangat atentif dalam soal-soal semacam ini. Yes, baik. Saya kira itu penting dan kita tetap mengingatkan bahwa dalam situasi seperti ini tetap jaga kesehatan, tapi jangan lupa jangan hanya berpikir tentang diri Anda sendiri, karena banyak orang di luaran sana yang nasib mungkin tidak sebaik kita. Gitu. Jadi perlu uluran tangan dari kita. Saat inilah sebenarnya masanya yang paling tepat untuk kita berbuat baik dan impact-nya itu akan berganda ya. Ya, saya kira itu, dan satu orang yang berbuat baik itu akan diikuti oleh orang lain. Ya. Satu orang yang berdisiplin akan diikuti oleh orang lain. Jadi contoh dari kita sebagai tetangga atau sahabat itu yang lebih penting daripada mendengarkan ancaman-ancaman dari istana. Yes. Semoga istana juga berupaya cara dia membuat narasi. Yes, tetap sehat dan tetap semangat. Oke, ini saya udah kepanasan nih. Nah, disuruh berjemur. Oke ya, salam akal sehat. Yes.